Oke, baru saja gue berada di desa wisata Kampung Naga yang berada di Kabupaten Garut, perbatasan dengan Tasikmalaya. Nah, apa itu Kampung Naga? Nah, kita cari tahu dulu. Nanti sudah dijelaskan oleh pemandu lokal kita. Nah, ini Kampung Naga ini berada di lereng. Tempatnya keren banget teman-teman. Dan juga teman-teman bisa menginap di sini di rumah-rumah warga. Nah, mereka juga menjual pernak-pernik khas yang ada di desa sini. Yuk. Ini STM ya? Kakak STM. SMK. Anak SMK. Senior ya? Lagi reuni nih. 6 tahun enggak? Betul. Jadi mau rusuh nih di perjalanan biasa. Oh, jangan. Udah lama nggak rusuh ini. Nah, itu Kampung Naga sebelah sana. Nah, di sana terletak Kampung Naganya dan ini masih wilayah Tasikmalaya berbatasan dengan Kabupaten Garut. Nah, tapi mereka juga, alhamdulillah mereka semuanya beragama Muslim ataupun Islam. Keren banget teman-teman. Nah, itu kepala sekolahnya ini. Kepala sekolahnya nakal ini. Saja nanti kalau ada yang video ya. Maka untuk mengenai masalah pernikahan itu aturannya gimana? Di sini sesuai dengan peribahasa Sunda ada istilah jodoh, pati, bagja, cilaka, rahasia Allah. Jadi untuk masalah perjodohan, terus masalah usia juga, untuk masalah rezeki juga Allah yang mengatur. Jadi untuk masalah di sini kata orang tua silakan laki cari perempuan, perempuan cari laki-laki, beda kulit, beda bahasa, beda suku, beda bangsa juga gak jadi masalah. Cuman syaratnya nitip harus satu agama Islam. Nah, itu yang jadi aturannya. Itu untuk masalah pertanyaan tadi. Sebelum kita masuk ke dalam, saya mau menerangkan dulu nama saya Kang Tatang sebagai pemandu dari Kampung Naga juga. Kebetulan saya posisi sebagai humasnya, Pak. Ini di belakang kita. Ini adalah sebagaimana untuk masalah ini hutan larangan. Kenapa disebut hutan larangan? Ini kan tidak boleh untuk jalan. Ini kan untuk masalah hutan sendiri di sini sesuai dengan falsafah kehidupan di adat, yaitu pola hidup bersama alam. Jadi pola hidup bersama alam itu alam tidak dijadikan objek. Sebagaimana untuk masalah alam sendiri di sini ada falsafah leuweung lain rusakeun, leuweung rumateun jeung ruwateun. Jadi untuk masalah hutan itu bukannya untuk dirusak tapi dirumat, dirawat dan dipelihara juga. Nah, dengan adanya falsafah itu, maka untuk masalah hutan larangan ini tidak boleh dimasukin orang. Jangankan untuk masalah tamu, pribumi juga tidak boleh. Larangan apapun juga larangan, cukup dengan bahasa satu yaitu pamali. Jadi bahasa tabu atau bahasa pamali di Kampung Naga itu suatu bahasa yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, ini hutan larangannya, jadi nggak boleh dijamah, nggak boleh dimasukin orang, jangankan untuk istilahnya tamu, pribumi juga nggak boleh. Terus untuk masalah saluran air ini, Cibulan ini bermuara di... Gue telah memasuki namanya kawasan dari Kampung Naga. Nah, di seberang sini, seberang sungai ini sungai namanya Bulan Sabit karena bentuknya seperti bulan sabit. Di sini ada namanya hutan larangan. Nah, hutan larangan ini jangankan wisatawan, masyarakat asli Kampung Naga pun tidak boleh memasuki hutan ini. Pamalik katanya. Jadi kita harus mematuhi aturan dari Kampung Naga. Nah, buat teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, khususnya wisatawan yang mau menginap, itu boleh, tapi harus mengikuti peraturan adat sekitar. Terutama kalau untuk anak-anak ataupun anak muda tidak boleh membawa gitar, itu dilarang di sini.
Dan kalau untuk foto ataupun video, ada spot-spot ataupun tempat-tempat yang tidak boleh diambil ataupun direkam. Nah ini Mas Dani nih, saksi hidup yang sudah pernah kesini. Waktu kemarin kesini gimana Mas? Jadi itu Kampung Naga merupakan kampung muslim tertua yang ada di Tasikmalaya. Khususnya mereka masih menggunakan adat istiadat dari tanah luhurnya sendiri, yaitu adatnya adat Sunda. Jadi masih kental sama adat istiadatnya. Di depan kita bisa nemuin rumah khas tradisionalnya Kampung Naga. Jadi mereka tetap adatnya bahasa Sunda ya? Tetap masih pakai bahasa Sunda, Sundanya juga Sunda alus dan lain dengan Sunda Wiwitan. Oke, masih satu rumpun dengan yang Baduy ataupun yang di Gunung Halimun apa? Gunung Salak. Masih 11-12, masih Cipta Gelar lupa ya. Masih satu rumpun dengan Cipta Gelar. Oke. Gitu. Nih, gue mau coba ngasih makan ikan yang ada di sini. Ini udah ada pakan ikannya ataupun pelet yang sudah sediakan di sana, dan kita membayar Rp1.000 untuk per pakannya. Nah seperti pakannya ini. Oke, mereka itu suka banget dengan makanan. Adanya Pak Kuncen, adanya Pak Lebe, adanya Pak Punu. Pak Kuncen itu pemangku adat. Jadi jabatan paling tinggi dipegang sama Pak Kuncen, pemangku adat atau sesepuh kampung. Sebagaimana tugasnya diantaranya yaitu memimpin di acara hajat sasi. Hajat sasi itu suatu istilahnya adat dan tarari yang masih dilestarikan di Kampung Naga. Fungsinya untuk memperingati hari-hari besar Islam. Jadi satu tahun itu 6 kali dilaksanakan untuk hajat sasi. Yang pertama Muharram menyambut tahun baru Islam. Yang kedua Mulud lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad. Yang ketiga itu Jumaadi Akhir pertengahan tahun Islam, pertengahan tahun Hijrah. Yang keempatnya Sya'ban nyambut bulan suci Ramadan. Yang kelima dan keenam Idul Fitri, Idul Adha. Nah itu yang masih dilestarikan di Kampung Naga. Yang kedua yang membantu Pak Kuncen sesepuh Kampung Naga itu adanya Pak Lebe. Kalau Pak Lebe itu urusan keagamaan bagiannya. Jadi kalau seperti ada yang meninggal untuk pengurusan jenazah itu Pak Lebe. Seandainya nggak pergi ke sawah, jadi nanti kalau kita jalan-jalan merasa sepi kemana, ini kan lagi pada di sawah. Jadi ini areal pemukiman. Nah ini diantaranya salah satu bikin kerajinan tangan, tempat nasi. Coba kalau di Lampung ini berapa? Nggak pernah beli. Ada nggak? 7.000. Kalau di sini cuma 5.000 satu. Kalau mau beli boleh. Tapi enggak juga gak jadi masalah. Kalau untuk kenang-kenangan ini banyak juga di dalam. Silakan aja. Dijual langsung di sini. Iya. Nah untuk rumah-rumahnya yang ada di Kampung Naga, jadi rumahnya berhadapan-hadapan. Depan dengan depan, belakang dengan belakang. Saling berhadapan ataupun saling membelakangi. Tidak boleh depan, belakangnya harus madep depan lagi. Jadi seperti itu. Depan dengan depan, belakang dengan belakang. Saling memunggungi. Dan mereka istimewanya tidak ada pintu belakangnya. Nah, seperti ini. Jadi sekarang musim panen, musim ini. Jadi lagi pada di sawah Pak Haji. Aman ya berarti ya kalau. Nah, ini yang dipakai syuting untuk kajian subuh. Mengenang, masih ingat nggak teman-teman? Kalau kajian subuh syuting di sini. Yang bagi-bagi buku, Asyhadu an la ilaha Balik ya? Iya.
Oh ini lampu masih dipakai. Nah, ini untuk masalah lampu, kalau seandainya mau tidur pakai lampu templok ini. Tapi kalau seandainya sebelum tidur, baik aktivitas bikin kerajinan atau barangkali ada tamu atau seperti tamu dari yang kunjungan nginep itu pakai lampu ketermat. Yang itu. Pak, kalau misalnya lagi rame masak banyak, nggak cuma di sini, di luar atau di depan gitu, pernah? Atau Oh enggak, boleh? kalau di sini itu enggak pernah. Jadi di dalam semua. Kalau hajatan gitu? Ya kalau hajatan, kecuali itu hajatan, ada istilah ubruk, jadi dapur bantuan. Oh, tetap Tapi kalau bisa. selagi ada istilahnya jangankan itu, ada tamu juga, tetap aja di dalam. Ya, Itu kamar apa Pak? apa? Ini gua. Buah padi. Lumbung padi. Oh lumbung padi. Iya. Kita tanya kita aja yang itu. Iya, siap. Lanjut. Oke, kita masuk ke lampu badai. Bahan bakarnya Pak? Minyak tanah. Masih ada. Alhamdulillah di Kampung Naga itu masih ada minyak tanah. Coba di Lampung 1 liter berapa? Gas semua. Ada mungkin. Makanya itu Barangkali orang Lampung bakalan berpikirannya, wah orang Kampung Naga mewah. nyarinya tuh Padahal di sini dari itu mana, cuman minta dari pemerintah beli masyarakat dengan kekuatan harga 2.500 per liter. Alhamdulillah turun juga dengan nilai ada subsidi. Untuk ruang istirahat mohon maaf, ini kamar ada 2, saya nggak bisa buka juga. Terus untuk hal-hal yang sifatnya untuk istilahnya setrikaan, ini pakai masih pakai. Ya ini masih dipakai cuci pakaian bisa. Ini untuk dapurnya pun pintunya ada di depan. Di sebelahnya ada ruang tamu. Nah, sekilas kayak ada di Jepang ya, rumah ada Jepang ya. Untuk dapurnya. Nah, buat kalian kapan kalian nginep di sini? Nggak boleh ya. Malah diambil polisi. Kapal juga. Nggak apa-apa kalau nggak ada rezeki. Terus untuk tempat minum kebetulan juga lagi kosong, diantaranya ini kan tempat-tempat minum itu dari Depok juga. Ya, lagi kosong Bu, soalnya kadang-kadang yang mau juga lagi dibikin ditunggu. Ini buat sendiri. Nah, Gambar-gambarnya cuman ini. ini satu. Nah, teman-teman, ini adalah musola ataupun masjid di Kampung Naganya. Untuk wudhunya, airnya ada penyulingannya, 2 kali penyulingan. Teman di sini, kedua langsung untuk wudhu. Dan tidak pernah namanya asap. Asap itu bahasa Indonesia ini apa ya? Bahasa Indonesia asap apa? Kering. Tidak pernah kering airnya. Langsung dari pegunungan bukit sana. Nah, ini masjidnya. Kok tiangnya cuma di pinggir aja Pak? Makanya coba itu. Tidak ada tiang, tidak ada tiang utamanya ya. Itu filosofinya ada di apa? Coba jendela ada berapa? Itu terus itu ada 9 kan? Iya. 9 filosofinya ada di apa? Buka ini juga nggak bakalan selesai 1 hari Pak Haji. Nah iya makanya. Nah, di sini untuk balai pertemuan ataupun aula utama dari Kampung Naga. Terus juga kalau seandainya nanti bawa tamu mau makan, makannya berjamaah, nginep, cuman istilahnya satu seperti Pak Haji sekarang. Kalau tadinya Pak Haji seperti udah tahu, udah makan aja di sini prasmanan sini Pak Haji. Oke, baru gue udah sholat zuhur dan asar jamak di masjid yang ada di Kampung Naga. Tempatnya adem banget, adem banget. Ini buat kalian kapan kalian kesini, gue tunggu. Sudah acara kita ataupun kunjungan kita di Kampung Naga, Tasikmalaya. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya. Kita menuju ke Bandung. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Gak usah di subscribe, gak usah di like, gak apa-apa. Gue ikhlas. Oke. Buat kalian kapan kalian kesini?